Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Amal yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang indah Allah berjumpakan kita di bulan Syawal ini. Bulan Syawal termasuk bulan yang Allah jadikan untuk kita dari 12 bulan setelah Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta apa-apa yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih. Termasuk Allah menciptakan untuk kita dari musim-musim, bukan hanya musim dari musim hujan atau musim panas, tapi Allah jadikan untuk kita juga musim ketaatan, yaitu Ramadan, puasa. Dan setelah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi menunjukkan bahwasanya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sempurnanya rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Termasuk Allah yang mencipta kita, Allah Sang Khaliq. Termasuk rububiyah Allah, Allah menciptakan kita. Termasuk Allah yang memelihara semesta alam ini. Termasuk Allah lah yang menjadikan untuk kita musim-musim puasa Ramadan. Juga Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Asy-Syafi, Maha Penyembuh ini, melalui syariat puasa ada padanya hikmah. Baik hikmah diniyah, ukhrawiyah, ataupun duniawiyah, as-sihhiyah, ataupun hikmah dunia, termasuk dunia kesehatan. Nama Allah juga Sang Khaliq, Allah Maha Pencipta, Allah Al-Hakim, Maha Bijak. Dengan bijaknya Allah menjadikan syariat puasanya untuk kita. Allah juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak jadikan puasa itu siksaan untuk kita, tapi justru menunjukkan sayangnya Allah. Allah ingin bersihkan penyakit dan dosa, penyakit hati dan fisiknya dalam diri kita. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala juga Al-Alim, Al-Khabir, Maha mengetahui. Bahkan Allah mengetahui detail-detail perkara, termasuk perkara dalam tubuh kita. Fa barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita masuk dalam inti judul penyakit yang banyak muncul pasca Ramadan, kita ingin mengetahui bahwasanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hamba Allah atau umatnya Nabi Muhammad ini meninggal dalam keadaan disiksa di neraka, mendapat susahnya kondisi di padang mahsyar, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, susah melewati sirat, mendapat juga beratnya api neraka. Sebenarnya dijelaskan, semua sudah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga memberikan khiyar, pilihan untuk hambanya. Mau pilih surga, neraka, mau pilih sehat atau sakit, ya itu ada pilihan kita. Jangan sekonyong-konyong salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Syawal ini termasuk ada padanya hikmah. Sebagaimana Allah jadikan ada puasa Ramadan dan sebelumnya ada puasa, yaitu kita banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban.
Sebagaimana disebutkan dalam Lataiful Ma'arif bahwasanya kondisi yaitu kondisi puasa kita di bulan Sya'ban layaknya atau seperti kondisi kita salat rawatib qabliyah. Dan puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal seperti kondisi rawatib ba'diyah. Apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah fardu pasti ada cacatnya. Seperti salat pasti kita ada cacatnya. Kalaupun sempurna mungkin sesekali. Seringnya kita apa? Banyak cacatnya, kekurangannya. Maka ibadah-ibadah nafilah termasuk salat rawatib itu apa? Untuk menyempurnakan yaitu kecacatan kita dari ibadah fardu kita di yaumul qiyamah. Begitu pula puasa. Siapa berani menjamin di antara kita puasa Ramadan kita pasti diterima 100%? Kalau ada yang bilang pasti, justru pada diri dia ada penyakit. Ya, justru pada diri dia ada penyakit. Penyakit hati. Amalan-amalan ini, nafilah ini Allah jadikan untuk menutupi kecacatan kita dari ibadah-ibadah fardu. Yaumul qiyamah untuk menutup. Barakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Selepas Ramadan yang sebelumnya kita puasa di bulan Sya'ban, katakan di bulan Sya'ban sebagaimana kita kupas sebelumnya, hikmah di balik puasa di bulan Sya'ban kita apa? Menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Sebagaimana ucapan seorang salaf, syahrul Rajab syahrul budur wa syahrul Ramadan, syahrul Rajab syahrul budur wa syahrul Sya'ban syahrul saqi wa syahrul Ramadan syahrul hisab. Bulan puasa, bulan Rajab adalah bulan kita menanam benih. Dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram benih. Bulan Ramadan saatnya panen. Dan di bulan Sya'ban kita persiapan. Kita mulai naik, sering puasa di bulan Sya'ban. Menyiapkan hati kita, jiwa kita, termasuk fisik kita. Sehingga reaksi-reaksi penyesuaian diri seperti healing crisis atau direct of cure terjadi di bulan Sya'ban. Tidak terjadi di bulan Ramadan. Sehingga ketika naik ke puncaknya di Ramadan, kita sudah menjadikan diri kita menyambut Ramadan tanpa melalui proses healing crisis lagi. Atau direct of cure lagi. Kenapa? Sudah cocok. Sudah di puncaknya kita bertengger, ya, menunaikan sekian banyak ibadah di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini seperti terapi untuk tubuh kita. Allah syafi. Allah jadikan Ramadan terapi untuk diri kita. Dalam satu pekan ada Senin Kemis, dalam satu bulan ada Ayyamul Bid, dalam satu tahun ada Ramadan. Ini terapi karena jedahnya satu tahun, yaitu durasinya satu tahun, maka puasanya satu bulan penuh. Di atas puncak kita penuh ibadah Ramadan ini. Kemudian setelah itu, setelah terapi ini baru diturunkan saat bulan Syawal. Ini hikmahnya. Ketika bulan Syawal, pada saat itu kita hanya 6 hari puasa. Ya, 6 hari puasa di bulan Syawal, mulai diturunkan dosisnya. Setelah Sya'ban kita mulai banyak puasa, sampai kata Aisyah, aku tidak melihat Nabi SAW puasa hampir sebulan penuh seperti Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ramadan betul-betul satu bulan penuh, bagi nggak ada uzur, kemudian baru 6 hari bulan Syawal. Dan di sini puasa 6 hari di bulan Syawal termasuk apa? Termasuk hikmah dari Allah juga bahwasanya pada puasa tersebut ada semacam yang tadinya kita satu bulan penuh strength diterapi oleh Allah dari penyakit hati kita, ya, dari masalah psikis kita, juga termasuk masalah fisik kita dari racun-racun dalam tubuh kita diterapi. Betul-betul dosis berat. Itu baru diturunkan. Kalau dalam istilah kedokteran mungkin disebut sebagai terapi tapering off.
terapi yang dosisnya diturunkan. Tidak boleh diputus langsung. Contoh pada kasus orang penyakit jiwa, minum obat kejiwaan. Dia nggak boleh diturunkan dosisnya langsung, stop. Nggak boleh. Kalau di stop, akan muncul masalah. Makanya diturunkan dosisnya. Wa Allah al-alim, Allah al-khabir. Allah maha mengetahui, bahkan detail tubuh kita Allah tahu. Karena Allah yang mencipta kita, Allah sang khalik. Dan Allah turunkan dosis puasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini terkait urusan dunia. Terkait urusan dunia. Ada urusan dini, ya, urusan agama. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ini menunjukkan apa? Syukur saim. Menunjukkan sifat syukurnya orang yang puasa. Bersyukur. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya dia mendapat taufik di bulan Ramadan, apalagi Ramadan jadi madrasah untuk mengobati penyakit hati kita, penyakit malas kita, gampang berbuat maksiat, sehingga menjadi orang la'allakum tattaqun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan bisa menjaga lisan, banyak infak sedekah. Di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran, zikir pagi petang, qiyamul lail. Maka kita bersyukur bisa mendatangi ini, apalagi kalau dapat ampunan. Ya, keluar Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal menunjukkan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan ada tambahan ketaatan. Jangan jadi orang sebagaimana disebutkan Bishr al-Hafi rahimahullah taala, ya, mereka seperti orang-orang yang berijtihad dan beribadah hanya di bulan Ramadan. Hanya menjadi hamba Ramadan. Di luar Ramadan sudah seperti bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahr Ramadan. Inna as-saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanah kullaha." Kata beliau, orang atau kaum yang jelek adalah kaum yang mereka ini tidak mengenal Allah, hakikat pengenalan kepada Allah, kecuali di bulan Ramadan saja. Sedangkan sebenarnya orang-orang saleh, mereka ini beribadah dan semangat semuanya dalam setahun. Nah, termasuk ciri-ciri orang yang diterima ibadah Ramadannya adalah dia mendatangi puasa Syawal. Ketaatan kepada Allah tetap dia datangi. Kalau setelah Ramadan sudah putus dari semua ibadah, ketahuilah ini ciri-ciri orang yang Ramadannya tidak diterima. Atau diterima mungkin hanya sekian persennya. Hikmahnya rahimani wa rahimakumullah jami'an akhirat terkait dengan puasa di bulan Syawal ini, tentunya Allah jadikan ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah ini di baliknya hikmah dan janji-janji Allah. Kalau mendatangi perintahnya akan dapat janji kebaikan. Kalau mendatangi kemaksiatan, melanggar perintahnya akan dapat janji keburukan dari neraka dan siksa kubur. Wa Nabi SAW telah bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana thumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Ya. Coba kita tadabburi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, katakan setiap amalan itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Al-Qudsi, bahkan Allah berkata, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Kecuali amalan puasa, ya, dari amalan-amalan semua ketaatan dilipat gandakan. Kecuali puasa, ya, puasa itu adalah untukku dan aku membalasnya. Sebagian ulama berpendapat di sini menunjukkan balasan orang puasa tidak terbatas pada 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan balasannya tak terhingga. Seandainya 10 kali lipat, Ramadan kita puasa 30 hari. Seandainya 30 hari,
dikali 10 berarti 300 hari. Kalau kita puasa Syawal, Syawal 6 hari. Dikali 10 jadinya 60 hari. Geneplah 360 hari. Seperti puasa 1 tahun. Wah, ini diantara keutamaannya dari sisi, yaitu apa? Sisi ukhrawi. Dari sisi ukhrawi. Bahwa kemudian rahimahumullah, di balik syariat pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Allah perintahkan pasti ada kebaikan. Allah larang pasti ada keburukan. Allah dan Rasulnya SAW di antaranya menjadikan syariat puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Sekarang bagaimana adab kita mendatangi puasa Syawal? Puasa Syawal kadang ada di antara kita yaitu yang mungkin tidak genep mendatangi Ramadan karena ada uzur, baik mungkin safar yang memberatkan, ketika mudik tidak kuat melanjutkan puasa Ramadan, atau mungkin ada yang haid, nifas, atau mungkin ada yang sakit. Ya. Hendaknya dia mengqadha. Hendaknya dia mengqadha dari puasa dia. Dan waktu qadha yang terbaik adalah dilakukan sebelum dia mendatangi apa? Sunnah. Ya. Qabla ayatanaffal. Sebelum mendatangi puasa sunnah, maka dia qadha. Ini asalnya. Maka dia qadha. Ini asalnya. Dan misalkan kita kaum lelaki, mungkin ada yang sempat ada uzur dari batalnya puasa dia, kemudian katakan 1 hari 2 hari, maka sebelum puasa Syawal, hendaknya dia mengqadha. Hendaknya dia mengqadha. Dan boleh ada kalanya mendahulukan puasa Syawal dari qadha, ya, seperti ketika kondisi-kondisi dibutuhkan, seperti kaum wanita yang haid, nifas. Sedangkan puasa Syawal waktunya apa? Sempit. Puasa Syawal waktunya sempit. Sedangkan qadha Ramadan itu apa? Alat tarafi. Muasa. Juga waktunya Ramadan itu untuk mengqadha Ramadan itu waktunya panjang dan luas. Ya. Seperti pernah dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, dia ini mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya. Ini menunjukkan waktu terakhirnya. Menunjukkan waktu terakhirnya. Kalaupun kalau nggak ada halangan, maka yang terbaik adalah 1 hari setelah Idul Fitr. Adapun Idul Fitr, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari kita makan dan minum, nggak boleh kita puasa. Waktu yang terbaik adalah dilakukan, ya, pertama 1 hari setelah Idul Fitr, itu yang terbaik. Langsung puasa Syawal. Dan yang terbaik apa? Ayam mutawalian. 6 hari puasanya berturut-turut. Ini yang terbaik. 6 hari puasanya berturut-turut. Ini yang lebih utama. Namun, jika tidak bisa berturut-turut, boleh terpisah-pisah. Ya, boleh terpisah. Nah, kemudian di antaranya termasuk rahimakumullah jami'an, boleh melakukan puasa Syawal di hari Jumat atau Sabtu. Nah, ini di antara kekhususannya. Dan hendaknya ketika Anda mengqadha, jangan satukan niat Anda. Misalkan Anda niat qadha Ramadan digabung dengan puasa Senin Kemis, ini nggak boleh. Niat qadha Ramadan digabung dengan puasa Syawal. Bisa Anda niat puasa Syawal sekaligus niat qadha Ramadan, ini nggak boleh. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i,
boleh kita menggabungkan niat dua ibadah dengan satu amalan. Ya, dengan syarat ibadah tersebut yatasawa. Ya, ibadah tersebut sama, sejajar, tatasawa. Ya, sunnah ketemu sunnah, wajib ketemu wajib. Jangan wajib ketemu sunnah. Misalkan Anda niat mengqadha Ramadan, hukumnya apa? Wajib. Puasa 6 hari di bulan Syawal, hukumnya wah, ini nggak boleh digabungkan niatnya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Anda boleh menggabungkan dua ibadah, dua niat dengan satu amalan ibadah. Ya. Maka qadha Ramadan dengan puasa Syawal nggak boleh digabungkan niatnya. Nah, berikutnya Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan puasa Syawal jangan digabungkan dengan niat puasa Senin Kemis. Ya, walaupun sunnah sama sunnah, karena Syawal itu ibadah khusus. Di antaranya ada yang memperbolehkan karena puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah, puasa Senin Kemis sunnah, maka digabungkan. Nah, contoh di antaranya yang wajib ketemu wajib. Misalkan pada hari Jumat ada sunnah yang dilupakan. Ya, di antaranya apa? Hubungan suami istri sebelum berangkat Jumat. Ini dilupakan sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Seandainya dilakukan suami istri hubungan, maka harus ada setelahnya mandi apa? Mandi junub. Dan hukumnya bagi kaum lelaki mandi Jumat hukumnya apa? Wajib. Bagi mereka yang mau menegakkan sholat Jumat. Wajib ketemu wajib. Jadinya Anda sekali mandi, tapi dua niat, niat mandi Jumat dan niat mandi janabah, maka yang demikian apa? Yujzi. Ya, maka cukup. Ya, dan sah. Nah, ini diantara contohnya. Wa ini rahmanakumullah jami'an. Ya, terkait dengan syariat ini pasti ada hikmah. Termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal dari sisi dini, agama, menunjukkan syukurnya kita kepada Allah setelah kita melewati madrasah Ramadan. Dan dari sisi dunia kesehatan, ada semacam terapi tapering off. Setelah sebulan penuh puasa, diturunkan puasa itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Seandainya ya kita nggak banyak puasa di bulan Sya'ban, sama sekali nggak puasa di bulan Sya'ban, langsung puasa Ramadan, maka di bulan Ramadan, awal-awal Ramadan, kita akan merasakan reaksi healing crisis. Healing crisisnya dan direct of cure di awal-awal Ramadan. Makanya lemes. Dahaga. BAK kuning banget. BAB sampai warna hitam berhari-hari. Dicuci ususnya. Dicuci saluran kemihnya. Nah, ini di awal-awal. Dia pusing, meriang. Kenapa? Karena nggak ada puasa di bulan Sya'ban. Seandainya kita nggak ada syariat puasa di bulan Ramadan, niscaya tubuh kita akan numpuk dengan penyakit, dengan racun, penyakit hati, ya, penyakit fisik, numpuk. Subhanallah. Menunjukkan bahwa Allah al-alim, Allah al-khabir, Allah tahu betul tubuh kita. Kalau ada yang bilang itu buktinya orang-orang banyak saudara kita Muslim tapi nggak puasa tapi sehat-sehat. Atau ada orang yang bukan saudara kita, bukan agama kita, tapi sehat-sehat. Maka katakan, jawablah, ini namanya istidraj. Asal hukumnya kita puasa Ramadan menyehatkan iman dan fisik kita. Asal hukumnya. Wa asalnya syariat demikian. Kalau ada yang bilang itu buktinya sehat-sehat aja kok. Berarti keluar dari asal hukum asal, keluar tapi dalam keadaan salah. Dia terjatuh atau masuk kategori istidraj. Apa itu istidraj? Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau Anda melihat ada hamba Allah Subhanahu wa taala, dia dikasih nikmat. Katakan di bulan Ramadan harusnya puasa, tapi dia nggak puasa. Muslim tapi nggak puasa, tapi buktinya sehat. Sehat itu nikmat.
Kalau Anda melihat seseorang dikasih nikmat, dia sehat, rezekinya banyak, ya, bisa aktivitas, ya, menyenangkan kondisi dia menurut mata kita. Anda lihat, dia sedang dikasih nikmat, tapi dia muqimun ala ma'asi, tapi dia bertengger di atas maksiat dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah berupa puasa Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan. Ketahui, inilah yang namanya istidraj. Dikasih nikmat oleh Allah, tapi disimpan nanti siksaan di yaumul qiyamah, di alam kubur. Meninggal dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan su'ul khatimah. Wah, ini termasuk istidraj. Nah, orang yang sengaja nggak puasa di bulan Ramadan, ya, nanti kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek, keluar darah. Oh, ini siksaan. Kenapa diancamkan siksaan ini oleh Allah dan Rasulnya SAW? Biar kita takut, biar mendatangi perintahnya, biar kita sehat, biar kita selamat siksaan. Ini menunjukkan apa? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau sudah masuk neraka, nggak usah mohon ampun, percuma. Kenapa? Wa nuzi'a min qulubihim al-malaika ar-rahmah. Sudah dicabut sifat rahmat dari malaikat yang nyiksa. Malaikat punya jantung, punya hati, yang hati artinya jantung. Tapi kalau malaikat penghuni neraka, rahmanya malaikat dicabut oleh Allah. Tugasnya hanya nyiksa. Fa'idhu rahmatullahi jami'an. Barakallahu fikum. Ini semuanya ada padanya hikmah. Seandainya 1 tahun kita nggak puasa, tubuh kita penuh dengan penyakit hati, penyakit fisik, penyakit psikis, penuh dengan dosa dan racun. Nah, mengotori tubuh kita. Bayangkan orang sakit saja, justru bimbingan dari Nabi SAW agar jangan banyak makan. Bahkan jangan dipaksa makan. Ini Nabi yang bersabda riwayat Tirmidzi. Walaupun dilemahkan oleh Imam Nawawi, Imam Al-Bukhari, tapi disahkan oleh Syalbani bimajmu'i turuqih. Ya, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syaraf fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yutimu rizqihim. Ini kalau sudah terlanjur sakit, jangan dipaksa makan. Karena Allah lah yang beri makan dan minum. Orang sakit, seandainya perut kita bisa bicara, ya, dia akan bicara, Pak, Bu, jangan paksa saya makan. Ya, biarkan kasih kami kesempatan untuk membersihkan racun yang ada dalam tubuh Anda gara-gara makanan minuman Anda. Dengan lidah pahit menunjukkan liver sudah lemah. Demam dari Allah, bioritme dari Allah untuk orang sakit agar menggodok kelembapan dalam tubuh kita dan racun-racun juga virus bakteri dalam tubuh kita digodok. Dengan demam, pori-pori terbuka, dibuang keringat. Ya Allah, obat gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita aja yang sebenarnya apa? Menyiksa diri kita. Kita lebih apa? Kiblat kita ke kedokteran barat. Kalau sakit, banyaklah makan, banyak minum, biar cepat sehat. Lah, Nabi kayak gini ngajarin coba. Hadisnya saya disahkan Syekh rahimahullah ta'ala. Bukan berarti sama sekali nggak boleh makan. Boleh makan, tapi jadikan makanan dia sebagai obat. Jangan jadikan pantangan dia ikut dimakan. Jangan. Hippocrates saja, Bapak kedokteran Yunani, sekitar 370-an tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berkata, jangan berikan orang sakit makanan. Memberikan makanan pada orang sakit sama dengan memberikan nutrisi pada penyakit. Kalau Hippocrates hidup di zaman Nabi, bisa-bisa masuk Islam. Teori dia ya mendekati konsep wahyu. Harus tadaburi. Kalau sudah terlanjur sakit, ini strength, lebih strength. Kalau kita nggak sakit, disiapin puasa dalam 1 pekan, Senin Kamis. Dalam 1 bulan Ayyamul Bid. Dalam 1 tahun Ramadan. Kalau nggak ada Ramadan, kita bakal muncul banyak masalah. Setelah Ramadan, ada puasa Syawal. Menunjukkan apa? Lagi-lagi sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan tapering off, diturunkan dosisnya terapi sebulan penuh puasa, diturunkan menjadi berikutnya 6 hari di bulan Syawal, turun pelan-pelan. Kalau nggak ada puasa di bulan Syawal, tubuh kita akan kaget. Habis puasa sebulan penuh, langsung Idul Fitr, nggak boleh makan, nggak boleh puasa.
Ayamu aklin wa syurbin. Hari kita makan dan minum. Setelah itu makan minum terus, gak pernah puasa. Kaget tubuh yang tadinya disiplin puasa, yang tadinya dibersihkan racun, habis Idul Fitr remnya blong. Semuanya masuk. Nah, sekarang kita baru masuk materi, sisa 20 menit. Tadi hanya mukadimah. Ya. Sekarang kita bahas. Setelah kita tahu konsepnya, sekarang kita giring. Kalau gitu apa yang mungkin terjadi setelah Ramadan? Setelah Idul Fitr, makanan yang dihidangkan, Masya Allah, semuanya tepung-tepungan. Ya. Belum lagi yang bungkus-bungkusan instan-instan. Minumannya sirup-sirupan tanpa sebut merek, ada tulisan di bawahnya, jangan diberikan pada anak di bawah usia 3 tahun. Berarti ini reminder untuk kita. Bukan hanya 3 tahun, kita pun bakal nggak boleh. Apalagi kalau sering-sering. Wah, ini warning. Oh, minumannya Masya Allah. Warnanya menggoda. Ada yang warnanya minumannya Tosca. Ya Allah. Ada yang warnanya pink. Ada warnanya ungu. Ternyata warnanya menjebak. Ya, disediakan piring, makanan yang indah, piringnya indah, gelasnya cakep, warna minumannya cakep, diminum jadi racun bagi diri dia. Hal yang duril insanu ila ta'ah. Maka manusia lihatlah makanan yang dia makan. Perhatikan, Ramadan jadi madrasah untuk kita. Madrasah apa? Madrasah iman agar kita menjadi bertakwa. Plus madrasahnya pola makan kita. Kalau ada di bulan Ramadan sama di luar Ramadan nggak bisa bedakan, sama aja, ya. Maksiatnya sama, makanannya juga sama, dia nggak bisa ngambil ibrah. Bahkan bisa-bisa keluar dari Ramadan nggak dapat ampunan. Kalau Ramadan nggak dapat ampunan, bagaimana di luar Ramadan? Lihat kalau kemarin ketika Ramadan mungkin kalau kita tadaburi ada yang komen, ya orang ketika Ramadan mesti saya kena sakit mah. Mesti kena vertigo, migrain. Kenapa tensi naik? Kenapa berat badan naik? Kenapa kekentalan darah semakin tinggi di bulan Ramadan? Ya, kenapa di bulan Ramadan asam urat naik, kolesterol naik? Ya, kenapa di bulan Ramadan perut tambah buncit? Ya, jangan salahkan takdir Allah. Ya, tanya pada diri Anda sendiri. Wala talumuna walumu anfusakum. Jangan celah diri kami, celalah diri Anda. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau Anda dapat nikmat, nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kalau Anda dapat malapetaka, penyakit, sakit, ya, nisbatkan pada diri Anda sendiri. Karena kita sendiri. Ya. Nah, ini termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya apa? Khiyar. Punya pilihan, mau sehat, sakit, kurus, gemuk, ya, cepat pengen awet, panjang umur, cepat mati, ya, semua ada sebabnya. Ajal di sisi Allah, Allah mencatat takdir, tapi kitalah yang menjerumuskan pada sebab. Nah, ini barakallahu fikum yang perlu ditadaburi. Pada bulan Ramadan, lihat sahurnya apa. Ya, kalau Anda sahurnya benar, alhamdulillah, tambah semangat, sehat, walafiat, Ramadan gak lemes, justru Ramadan tambah fit. Berapa banyak orang yang puasa di Ramadan ketika benar-benar dia mendatangi Ramadan, hak-haknya dan kewajibannya, dia semangat di bulan Ramadan. Ya, ketika dia, karena apa? Selama ini kita membahas apa? Fikih Ramadan, fatwa masail Ramadan, sunnah-sunnah Ramadan, wajib pada bulan Ramadan, tapi kita lupa bahas bagaimana sahurnya Nabi, bagaimana buka puasanya Nabi. Ada kita lupa. Nah, ini barakallahu fikum rahimakumullah jami'an. Setelah Ramadan, Masya Allah, dari Ba'dal Fajr sampai Maghrib, tubuh kita dibersihkan racunnya. Ketika racun dibersihkan, ya, usus pelak-pelaknya dilululantakkan, pembuluh darah yang tadinya darahnya kental pekat, darahnya kotor, membawa gas, membawa racun, membawa bakteri, membawa virus, membawa setan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Darahnya penuh. Ketika Ramadan, yang didetoks, setannya didetoks. Pembuluh darah jadi sempit.
darahnya orang taat kepada Allah bagi setan, membuat setan kepanasan. Makanya kalau marah, orang lagi marah, pembuluh darah melebar, mata merah, vena leher, vena jugularis membesar, suara mengeras, keluar, teriak. Ini sudah dikuasai setan. Ya, begitu pula ketika Ramadan, subhanallah, darah lebih encer, bukan kental hitam. Tapi kalau sahurnya salah, tetap kental aja. Nah, cuma lebih mending karena apa? Tetap dia ada puasanya. Nah, di detox, dibersihkan kotoran darah. Yang tadinya ada plak-plaknya, dibersihkan. Yang tadinya darah mengeras karena kebanyakan trigliserid, goreng-gorengan, tepung-tepungan, roti-rotian. Nah, saat itu jadi lentur lagi. Subhanallah, juga saluran nafas dibersihkan, saluran kemih. Makanya ketika puasa, kita minum sudah cukup. Tapi kenapa? Ya, air kemihnya masih kuning. Ya, karena dibersihkan. Begitu pula BAB. Kok tiba-tiba ketika Ramadan, BAB-nya warnanya hitam seringnya. Kenapa? Plak di usus diluluh-lantakkan. Ya Allah subhanahu. Ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau sahur, habis sahur tidur terus. Tidur dari ba'dal fajar sampai sebelum duhur. Habis duhur tidur lagi sampai maghrib. Lah asarnya kapan? Di jamak takdim. Katanya tidurnya orang puasa ibadah. Ini latihan jadi jenazah, bukan ibadah. Akhirnya berat badan naik, gula darah naik, kolesterol naik. Kenapa? Pencernaan malah melemah. Nah, dibersihkan racun kita ini, Masya Allah. Selama 30 hari seperti ini. Makanya ada puasa, 6 hari di bulan Syawal, menurunkan dosis terapi untuk tubuh kita. Barakallahu yang tadinya kita puasa, turun, ada 6 hari di bulan Syawal, tetap kita datangi, di antaranya apa? Jangan siksa tubuh kita, karena tubuh kita punya hak. Urusan ibadah saja, ada 3 orang sahabat. Ketika tanya kepada Aisyah, bagaimana kehidupan Nabi SAW? Kemudian 3 orang ini berkata, kalau gitu aku akan puasa terus-menerus, aku gak akan buka. Yang satu lagi bilang, kalau gitu aku akan sholat malam terus-menerus, aku gak akan tidur. Yang satu lagi bilang, kalau gitu aku akan membujang dan tidak akan menikah. Ini semua menyelisih. Makanya ketika puasa, 3 syahwat pembatal puasa ini diantaranya apa? Makan, minum, hubungan intim. Ya. Tapi kemudian Nabi nggak membiarkan ucapan 3 orang ini viral. Datanglah Nabi kepada diantaranya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar sampaikan kepada sahabat yang tadi mengucapkan ini, bilang Nabi, Ana Allah atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku lebih takwa daripada kalian. Dan aku lebih takut daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi sudah pernah melihat alam kubur. Siksa alam kubur. Melihat neraka. Melihat surga. Nabi sudah pernah diajak oleh para malaikat. Melihat kondisi-kondisi alam gaib. Ya, dan Nabi pernah Isra Mi'raj. Ya, di Sidratul Muntaha. Bagaimana Nabi gak takut? Ya, Nabi menerima wahyu. Bagaimana Nabi gak takut? Para malaikat dengar wahyu turun, banyak yang pingsan. Di antara mereka gak berani mengangkat kepalanya. Nabi menerima wahyu. Bagaimana? Nabi gak paling takut. Kemudian, walakin, akan tetapi, ana asum wa uftir. Aku puasa, aku juga buka. Ya, ana akum wa ana aku qiyamul lail, aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Kenapa? Tubuh punya hak. Tubuh punya hak, ada saatnya diistirahatkan dari ibadah. Sama tubuh kita juga punya hak, ada saatnya diistirahatkan dari makan minum. Kebanyakan makan minum. Ada saatnya diistirahatkan dari aktivitas yang berlebihan. Ada saatnya tidur, ada saatnya perut ini diistirahatkan. Dalam satu pekan ada Senin Kemis, 1 bulan ayam melbit, dalam 1 bulan ada Ramadan. Saatnya diistirahatkan, di restart pencernaan kita, di restart iman kita, di format tubuh kita, dibersihkan dari virus. Hanya rahmatullah jami'an. Ini tugas yang berat. Kalau kita langsung setelah Idul Fitr euforia, semua makanan diembat. Ya, semua masuk. Masalah yang sering muncul satu, masalah diare. Kenapa? Perut kaget. Yang tadinya puasa, remnya belum. Kalau kebanyakan makan panas-panas,
diarenya karena perutnya panas. Kalau kebanyakan makanan sifat dingin-dingin, diarenya sifatnya dingin. Wah, ini Ramadan sudah bebas dari penjara. Saatnya minum air es. 1 hari 10 liter gitu kan. Saatnya makan buah-buahan. Kalau dingin sama dingin terus, diarenya dingin karena perutnya lembab. Kalau sudah dingin, obatnya minimalnya madu. Sebagaimana ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan kena diare. Apa kata Rasulullah? Iski asalan, kasih dia madu. Balik lagi, ya Rasulullah masih diare, kasih madu lagi. Disebutkan dalam riwayat 3 kali, disebutkan 4 kali. Baru yang diare sembuh. Ya, nah ini menunjukkan apa? Ada dosis yang perlu ditingkatkan. Kalau nggak cukup, perlu dinaikkan dosisnya. Nah, ini kalau diare sifatnya dingin, pakai madu. Madu sifatnya hangat. Ya. Kalau diare karena panas, maka pakai yang dingin. Kebanyakan makan cabai, kebanyakan konsumsi jahe, ya, kebanyakan sate kambing. Oh, ini panas-panas. Nanti cari pendinginnya. Misalkan pakai timun, misalkan. Nah, ini rahmanakumullah jami'an, maka pencernaan akan kaget dan bermasalah. Kemudian barakallahu fiik, berikutnya yang berikutnya masalah dispepsia. Masalah dispepsia. Ya, ini juga termasuk gangguan pencernaan. Di antaranya bisa karena banyak tepung-tepungan. Ya, kadang ada sekarang, masya Allah, goreng-gorengan ada pedas, asam, cabai jadi satu, kasih merica macam-macam, ada pewarnanya dan lain sebagainya. Kemudian makanannya tinggi lemak, ya, lambung tidak kuat. Lambung ini ada ototnya, ada saatnya otot lambung lemah. Kalau otot lambung lemah, makan dikit aja udah tidak kuat. Menunjukkan otot lambung udah lemah. Ya, kemudian pengen mual terus. Kenapa? Kebiasaan. Habis makan, minum, makan, minum, makan, minum. Belum tercerna. Nah, alasannya sesekali. Ini kan lebaran. Sesekali tambah sesekali, tambah sesekali, tambah sesekali. Nah, akhirnya muncul juga masalahnya. Ya, perut kembung, ya, kemudian sering buang angin, bahkan kena vertigo karena lambungnya, ya, karena sudah sakit mah jantung ikut berdebar. Nah, dan seterusnya. Kemudian di antaranya radang tenggorokan, ini yang paling sering juga. Ya, gara-gara merasa bebas, masya Allah, gorengan semua dimakan. Tadi malam sempat kami lihat ada seseorang mengeluhkan nyeri tenggorokan, timbul bintik-bintik di kulitnya karena panasnya. Kemudian kita lihat lehernya, subhanallah, lehernya di tengah dari atas sampai bawah warnanya kuning. Kenapa? Ada nanahnya. Di sebelah kanan ada lubang masuk sekitar 3 mili. Ada lubang masuk ke dalam di tenggorokannya kemudian keluar nanahnya. Kenapa? Karena habis gorengan langsung es. Nah, gorengannya minyaknya nggak diganti-ganti. Kalau api itu mati, minyaknya warnanya kayak solar. Kalau digoreng, warnanya bening, nggak kelihatan. Makanya minyak biasa kalau digoreng, 3 kali goreng, 3 kali pakai, rumus kimianya sudah berubah. Kalau minyak kelapa bunga matahari, 6 kali pakai. Ya, asal alhasil harus sering diganti. Orang-orang di masa silam, ya, bagaimana kehidupan para sahabat di masa silam? Kadang mereka menggunakan batu-batuan. Di bawah terik matahari ada batu lempeng, kalau bikin roti, sudah taruh aja batu lempeng. Ya, kalau kurang kayu bakar, misalkan. Kalau mereka dulu biasanya pakai tenar, kayu, kemudian dihidupin nyala, ada semacam tungku, tenar. Roti diletakkan. Ini cara-cara orang dahulu sampai detik ini. Wah, kalau masak juga sebenarnya pakai batu lempeng, bawah terik matahari, apalagi di Arab panas. Ya, daging-daging bisa matang. Ya, roti juga bisa matang. Nah, tapi kita sekarang maunya fast food. Goreng, gak usah jemur-jemuran bawah terik matahari.
Ya kalau kita sekarang nunggu terik matahari memang bukan zamannya. Ya. Tapi kita minimalnya fast food halal-halal, bukan haram, bukan makruh, tapi kita harus tahu diri. Ya, jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Nah, ini sering menimbulkan di antaranya Pak faringitis, tonsilitis, ada amandel, ada faringitis. Karena apa? Kebiasaan kita yang mentang-mentang sudah Idul Fitr, ya akhirnya semuanya bablas. Ya. Kemudian yang berikutnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi juga demikian sering muncul. Sering muncul karena apa? Kagetnya kita dengan makanan kita. Yang tadinya puasa, stabil. Lihat, orang gagal jantung, yang jantungnya sudah bengkak. Jantungnya ibu-ibu itu 250 sampai 300 gram. Jantungnya bapak-bapak 300 gram sampai 350 gram. Jantungnya siapa yang lebih besar? Jantungnya siapa? Ya, dan jantung atau hati ini itu tempatnya akal kita. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Tempat akal kita. Jantung ini tempatnya hidayah. Jantung ini tempatnya kita cinta dan benci karena Allah. Jantung ini tempatnya rasa takut. Jantung ini tempatnya iman. Sebaliknya jantung ini tempatnya apa? Kufur. Tempatnya kebaliman. Tempatnya maksiat. Tempatnya kesesatan dari jantung ini. Dan jantung laki-laki lebih besar. Dan mereka apa? Lebih tahammal, lebih sabar. Lebih sabar. Makanya nggak ada ceritanya para nabi dari kalangan wanita. Nabi, Rasul, semua laki-laki. Adapun Maryam itu bukanlah nabi. Yasin bukanlah nabi, tapi orang soleh. Ya. Dan wanita bukanlah, nggak ada satu wanita dari nabi dan Rasul dari kalangan jin atau manusia. Tapi nabi rata-rata laki-laki. Kenapa? Karena mereka dadanya lebih lebar, jantungnya juga lebih besar. Ya. Bahkan mereka lebih akil. Ya, lebih akil. Bahkan satu hati laki-laki bisa menampung 4 hati wanita. Ini kelebihannya. Nah, gak ada hati wanita menampung 4 laki-laki, gak ada. Nah, fabarakallahu fikum warahmatullahi jami'an. Makanya di antaranya Allah juga berfirman, wa qarna fi buyutikun. Wahai kaum wanita, Anda hendaknya sering tinggal di rumah Anda, jangan sering keluar. Kenapa? Kalau keluar pakai hijab. Allah sayang dengan Anda karena banyak serigala buas haus syahwat dengan Anda. Berikutnya, kalau Anda sering keluar, kaum wanita paling nggak tahan dengan sindiran, celaan, makian. Fitrahnya seringnya dipuji. Keluar, makin banyak tersinggung. Ya, jangankan keluar, disinggung sama suami aja, dendamnya bertahun-tahun. Muncul kelenjar tiroid. Timbul benjolan di payudara kiri. Timbul miom, kista, kanker serviks, benjolan-benjolan di ketiak. Ini kenapa? Nah, psikis, hati. Hati Anda kecil, jantung Anda kecil, nggak sebesar laki-laki. Kita lihat, ada buri. Siapa yang paling sering kena tumor dan kanker? Kaum wanita. Laki-laki jarang. Laki-laki kanker prostat, dan kanker mungkin lambung karena banyak merokok, banyak mabuk misalnya, banyak makan haram misal. Ya, ini kalau kita ada buri, ini hati. Wah, jantung kita ketika puasa sudah dilatih. Ketika Idul Fitr, hatinya nggak dijaga, makanannya nggak dijaga. Semua dimakan. Marah dilosin. Yang ngambek terus. Ya. Makanan nggak dijaga. Nggak, akhirnya numpuk. Tensi juga naik. Masalah fisik dan psikis. Tensi juga naik. Kemudian berikutnya nyeri otot. Nyeri otot ini biasanya sering disebabkan karena apa? Imma dia malas dan olahraga, imma dia kebanyakan makan, terutama tepung-tepungan, makan minuman instan, kemudian banyak gula, banyak garam, sayuran warna gelap, kebanyakan manis-manis, apalagi identik di Idul Fitr manis-manis, makanan minumannya. Kemudian darah kental. Darah kental akan menyebabkan nyeri otot, kesemutan,
pegel-pegel, linu-linu, ya. Dan menimbulkan penyakit yang lainnya. Satu paket, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kadang gula darah juga ikut tinggi. Nah, dan sepertinya ini saja bisa saya sampaikan karena sudah jam 6. Mungkin ada satu dua pertanyaan, dipersilakan. Tafadhol barakallahu fikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ketika sakit. Nah, barakallahu fikum. Pertama, rahimakumullah jami'an. Kita nggak bicara dunia kesehatan dulu, kita bicara terkait iman. Sebagaimana kita perhatikan hadis ketika ada perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, "Anta Adam. Kamu adalah Adam, bapak kami, yang dengan dosamu mengeluarkan manusia dari surga." Nah, kemudian dibantah oleh Nabi Adam alaihissalam. Kamu Musa, istafakallah. Kamu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimullah. Ya. Dan kamu yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Istafak wa kallama. Ya. Dan bukankah sudah ada catatan? Apakah kamu mencela sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Adam dikeluarkan dari surga sudah ditakdirkan apa enggak? Sudah. Sebabnya sudah tahu, sudah diketahui sebabnya. Ya. Karena melanggar satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikeluarkan. Dikeluarkan dari surga pun dengan hikmah. Kata Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, sekian banyak hikmah dari dikeluarkannya Nabi Adam dari surga menuju dunia. Inilah yang namanya iman. Kalau Nabi Adam dan keturunannya semua di surga, nggak tahu terkait perkara gaib dan iman. Terkait surga. Nah, perkara gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wah, jannah sudah dilihat oleh Nabi Adam. Makanya kemudian diturunkan ke surga, tidak banyak dikuak lagi tentang surga dan neraka, biar apa? Biar kita berusaha. Dan inilah iman. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fahajja Adamu Musa." Maka Nabi Adam telah mengalahkan debatnya Nabi Musa. Karena ini sudah ada dalam takdir. Nah, kemudian disebutkan Syekh Yasin Al-Adni rahimahullah ta'ala, bahwasanya bolehnya seseorang berdalil dengan takdir terkait dengan maksiat itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ya, dia apa? Udah ikhla dari semua maksiat, melepaskan diri dari semua maksiat. Ini dua syarat. Dan Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir karena perbuatan maksiat yang sempat dia lakukan, dia berdalil dengan takdir. Tapi apa? Dia sudah bertobat dan melepaskan diri dari semua itu. Tapi kalau dia berbuat maksiat, tapi belum memenuhi dua syarat ini, gak boleh dia berdalil dengan takdir. Sebagaimana kisahnya seorang pencuri yang ditangkap di zamannya khilafah Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab berfatwa potong tangan dia. Kemudian kata pencuri ini apa? Ihda ya Amirul Mukminin, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Ma saraktu illa qada'i wa qadari. Aku tidaklah mencuri kecuali karena takdir dan qada dari Allah. Dia berbuat mencuri dan gak bertaubat, gak melepaskan diri dari maksiat itu, tapi berdalil dengan takdir. Kemudian apa kata Umar? Wa nahnu naqta' yada biqadarillah wa qada'i. Sama, kami potong tangan kamu juga karena takdir Allah.
Wah, sekarang kita kembali, kita tarik ke tadi kisahnya, kita sakit. Ya, kita sakit. Memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah takdir Allah, kita sakit, kita sembuh, siapa yang ngobatin kita, pakai obat apa, terapi apa, sembuhnya kapan, sakitnya kapan, berapa lama sakitnya, ya, sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ini sudah dicatat. Dan kita sakit karena apa? Juga sudah dicatat. Dan yang menjerumuskan diri kita pada penyakit karena perbuatan diri kita sendiri juga sudah dicatat. Tapi kita punya pilihan. Mau sehat sakit, tetap pilihan kita. Makanya terkait dengan takdir, hendaknya kita beriman sebagaimana Nabi ajarkan. Gak boleh ekstrem kanan, gak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kiri seperti nufa'ah. Orang yang tidak mengimani takdir. Kalau kita sakit ya sakit, gak ada urusannya sama takdir. Surga neraka, ya memang sudah gak ada urusan takdir. Memang dia sudah pantas kok masuk neraka. Nah, ini nufa'ah. Menafikan takdir Allah. Ada ekstrem kanan namanya hula. Seperti Jabriyah. Berlebihan. Dia sakit sudah dicatat. Udah makanan semua halal, yang halal makan saja. Penyakit hanya ada di laboratorium sama rumah sakit. Nah, sudah kalau sakit, kenapa waktu sakit? Nah, dia majbur. Dia merasa diri dia dikalahkan kehendak Allah dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau muslim kafir, ya sudah. Memang muslim kafir, sehat sakit, ya sudah. Karena itu kehendak Allah, kita nggak ngapain. Kalau sudah neraka, ya sudah neraka, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, padahal ketika terkait hadis takdir, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada nggak terkilu? Ya Rasulullah, kalau gitu kita nggak usah, berusaha, kita pasrah aja sama Allah. Ya. Kemudian jawaban Rasulullah apa? Malu fakul muyassar lima khuliqalah. Tetap kamu beramal, Allah akan mempermudahkan urusan kamu. Kita pengen surga apa enggak? Pengen. Kafir, muslim sudah dicatat. Taat, maksiat sudah dicatat. Siapa masuk surga, masuk neraka sudah dicatat. Tapi kita ada usaha. Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau ingin surga, ya kita berusaha. Ya, sama. Kalau kita sakit gara-gara diri kita, imam makanan kita, imam dosa kita. Ya, gara-gara ini. Imam makanan kita, imam dosa kita. Ketika kita sakit, ada nggak sembuh-sembuh, udah sakit, padahal sudah berobat, obatnya sudah cocok, diagnosa sama penyakit. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena Allah belum bersihkan dosa dia. Kehendak Allah belum diberikan kepada dia untuk sembuh. Bisa jadi. Ya. Ada yang Allah sembuhkan dia dan dia sudah mengambil sebab yang benar. Penyakit dan obat, diagnosa dan penyakit sudah cocok. Sembuh dengan izin Allah. Allah sembuhkan. Ada orang nggak berobat, tapi Allah sembuhkan. Ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua nggak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, ya sebagaimana ayat tadi surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau Anda dapat nikmat, nisbatan kepada Allah. Kalau Anda dapat kejelekan, termasuk penyakit, nisbatan kepada diri Anda sendiri. Mungkin itu karena dosa kita. Mungkin karena tingkah laku kita, lifestyle kita, kita nggak menjaga haknya tubuh kita. Harusnya kita istirahat, malam begadang terus. Ya, harusnya perut kita istirahat, Ramadan nggak puasa. Nah, Allah jadikan penyakit, kenapa? Karena diri kita. Nah, maka disebabkan kepada diri kita. Kenapa? Allah nggak ingin menyiksa kita. Allah berikan musibah, tsunami, banjir, puting beliung, ya, gempa bumi. Itu bukan kezaliman Allah. Ya, maka Allah lihat lima walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah nggak mendolimi mereka, tapi diri mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Musibah dari Allah, bencana dari Allah, bukan kedoliman Allah, tapi keadilan Allah. Dan adil termasuk sifat Allah. Menunjukkan adil. Koreksi diri kita, ada apa dengan kita? Buka surat cinta dari Allah, dari musibah ini. Ternyata isinya apa? Banyak orang melakukan hubungan sesama jenis. Banyak judi. Banyak masjid ditinggalin. Tidak sholat 5 waktu. Berapa kampung murtad. Nah, ternyata diri kita. Jangan salahin Allah.
kita laksanain. Sama, kalau kita sakit, jangan salahin Allah. Allah nggak makan, Allah nggak minum, kita makan, kita minum, yang sakit kita, disalahin takdir Allah. Ini nggak punya adab namanya. Ya lihat diri kita. Ya, kalau kita sakit, karena apa? Obati diri kita, benerin diri kita. Mungkin kalau karena makanan, obati makanannya. Mungkin selama ini salah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Pak ya. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah. Nah, itu saja bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah terima Ramadan kita, puasa kita, qiyam kita, semua ketaatan kita, bacaan Al-Quran kita. Dan semoga Allah mudah kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Semoga Allah jadikan kita orang yang aman di negeri kita sendiri. Semoga Allah jadikan bagi kita pemimpin sebaik-baik pemimpin. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin wa bil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.